Selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa kembali hadir di tengah-tengah Anda. Saya Yohana menemani malam Anda dengan renungan malam dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Malam ini dengan tema menggunakan independensi dengan benar. Sebenarnya Tuhan menghendaki semua bangsa Israel selamat. Tetapi hal itu tidak terwujud sebab mereka menolaknya. Dengan demikian, kalau bangsa itu menolak Allah, bukan karena Allah yang menentukan, tetapi mereka sendiri yang menghendaki demikian. Dalam hal ini jelaslah bahwa intervensi Allah terbatas. Sebab Allah memberi independensi kepada manusia untuk menentukan takdirnya. Bangsa Israel harus menggunakan independensinya dengan benar. Tetapi kalau mereka mengarahkan hatinya kepada yang lain, maka mereka tidak dapat selamat. Terkait dengan hal di atas ini, Tuhan Yesus memberitakan Injil kepada umat Israel selama 3,5 tahun agar mereka bertobat. Tetapi ketika mereka menolak pemberitaan Injil yang Tuhan Yesus wartakan, maka mereka harus menanggung akibatnya. Tuhan memberitakan Injil untuk membuka pikiran manusia untuk dapat mengerti kebenaran dan mempertimbangkan dalam nalarnya. Injil memuat kebenaran yang harus didengar untuk menumbuhkan pertimbangan. Dalam pertimbangan nalar tersebut, seseorang memiliki kehendak bebas, sehingga harus memilih atau memutuskan apakah mau menerima Tuhan Yesus sebagai jalan keselamatan atau menolaknya. Walaupun bangsa Israel adalah umat pilihan karena nenek moyang mereka kekasih Allah, atau seperti Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi karena mereka menolak Injil, maka mereka berstatus dengan seteru atau musuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya, walaupun Allah memilih mereka sebagai umat pilihan anak keturunan Abraham, tetapi kalau mereka menolak Tuhan Yesus Kristus, maka mereka pun ditolak Allah. Satu pihak Allah memilih mereka untuk menjadi umat pilihan perjanjian baru agar selamat. Tetapi kalau mereka menolak untuk dipilih menjadi umat pilihan perjanjian baru yang selamat, maka mereka pun binasa. Dalam hal ini nampak sangat jelas bahwa manusia memiliki hak dan potensi untuk menolak anugerahnya, walaupun Tuhan sudah memberi dorongan dengan mengadakan mukjizat agar bertobat. Itulah sebabnya sampai Tuhan murka dan bersumpah bahwa mereka tidak akan masuk ke tempat perhentian. Kalau sampai Tuhan murka dan bersumpah, pasti semua ini bukan rekayasa Allah. Allah tidak mungkin bersandiwara. Seharusnya dengan melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa, di sepanjang perjalanan dari Mesir ke Kanaan, bangsa Israel bisa bertobat. Tetapi ternyata mereka tetap bersikap keras kepala. Dalam kaitan dengan hal ini, tidak ditemukan penjelasan bahwa Tuhan mengeraskan hati bangsa Israel, sehingga mereka tidak sampai tanah Kanaan. Bangsa Israel itu sendiri yang mengeraskan hati, yang tidak mau tunduk dan dengar-dengaran kepada Tuhan, walaupun mereka sudah melihat perbuatan Tuhan yang nyata, luar biasa. Firman Tuhan mengatakan, mereka yang mengeraskan hati mereka sendiri. Kalau Tuhan sudah berulang-ulang memberi kesempatan seseorang untuk bertobat tetapi tidak bertobat, maka
Tuhan bisa mengeraskan hati orang tersebut. Tuhan bukan seperti orang sakit jiwa atau psikopat yang sembarangan mengeraskan hati orang tanpa alasan. Kalau dalam Alkitab ditulis, Tuhan mengeraskan hati seseorang, hal ini hendaknya tidak menjadi ukuran umum. Artinya, hendaknya kita tidak berpikir bahwa Tuhan secara sembarangan dan sewenang-wenang mengeraskan hati orang. Tuhan pasti memiliki alasan mengapa hati seseorang harus dikeraskan. Dalam suratnya, Paulus mengatakan bahwa semua peristiwa mengenai bangsa Israel menjadi contoh bagi kita. 1 Korintus 10 ayat 11-12. Menjadi contoh artinya bahwa kegagalan sebagian besar bangsa orang Israel sampai Kanaan merupakan peringatan bagi kita. Perhatikan kata peringatan bagi kita. Kita di sini menunjuk orang yang mengaku Kristen, bahkan sudah merasa sebagai orang percaya, bisa mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Kata kita di sini juga menunjuk atau termasuk Paulus sebagai penulis kitab Korintus. Dalam tulisan ini, Paulus hendak menganalogikan kegagalan sebagian bangsa Israel dengan perjalanan hidup orang percaya. Perhatikan kalimat, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. 1 Korintus 10 ayat yang ke-6. Ditegaskan kembali di ayat 11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Dalam 1 Korintus 10 jelas dikatakan bahwa semua itu menjadi contoh bagi kita yang hidup pada zaman akhir ini. Kata contoh dalam teks aslinya adalah tupos, yang artinya juga pola atau pattern. Jadi sangatlah keliru kalau orang berpikir bahwa seorang Kristen tidak mungkin bisa gagal dalam pengiringannya kepada Tuhan Yesus. Semua yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel menjadi pola atau tatanan yang tetap. Kegagalan adalah bagian dari realitas kehidupan ini. Itulah sebabnya Tuhan berkali-kali mengatakan agar kita tetap setia sampai akhir, karena zaman akhir hendak menunjukkan zaman kita sekarang dan zaman sesudah kita nanti. Jadi, tidak hanya menunjukkan ke sekelompok orang saja, jelaslah bahwa peringatan ini juga untuk semua orang Kristen. Kegagalan adalah bagian dari realitas kehidupan ini. Itulah sebabnya Tuhan berkali-kali mengatakan agar kita tetap setia sampai akhir. Selamat malam, selamat menikmati malam Anda untuk beristirahat bersama orang-orang yang Anda kasih. Tuhan Yesus memberkati.